Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-269 dengan judul Iman atau Ketakutan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 27 ayat 1. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Pria umumnya lebih baik dibandingkan wanita dalam tes matematika standar. Namun dua psikolog Diana Quinn dan Stephen Spencer menemukan bahwa mereka dapat mempengaruhi hasil hanya dengan mengubah ekspektasi. Setengah dari kelompok eksperimen diberitahu bahwa mereka akan mengikuti tes standar yang dirancang untuk mengukur kemampuan matematika mereka. Para wanita mendapat nilai 10, sementara laki-laki biasanya mendapat nilai 25. Tampaknya ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih pintar dalam matematika, bukan? Tetapi tunggu. Separuh kelompok eksperimen lainnya diberitahu bahwa diberi tes tentang keadilan gender. Di dalamnya kedua gender tersebut mendapat nilai yang sama-sama baiknya. Baik perempuan maupun laki-laki mendapat nilai 20. Dengan kata lain, para wanita melakukan lebih baik dan laki-laki lebih buruk. Apa yang membuat perbedaan? Harapan mereka. Secara rohani juga sebenarnya sama. Iman Anda menentukan hasil Anda. Jika Anda memiliki harapan dan mimpi, mungkin itu akan menjadi kenyataan. Namun jika Anda hidup dalam ketakutan, maka itulah yang terjadi. Mungkin akan seperti yang Ayub katakan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub 3 ayat 25. Goliat, Rambo, dan Terminator, bangsa Filistin menantang Israel untuk mengirimkan petarung terbaiknya untuk berduel dengannya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 1 Samuel 17 ayat 24. Mereka sudah dikalahkan sebelum mereka menginjakkan kaki di medan perang. Namun Daud meskipun lebih kecil dan kurang berpengalaman, percaya kepada Tuhan. Dia membunuh raksasa itu dengan batu yang ditempatkan dengan baik dari ketapel penggembalanya. Apakah Goliat Anda? Apakah yang Anda takutkan? Apakah itu adalah pekerjaan yang tidak pasti? Masalah keuangan? Apakah pernikahan Anda berantakan? Apakah Anda khawatir kehilangan sesuatu yang Anda hargai? Apakah itu adalah penyakit yang paling ditakuti? Terlepas dari apapun Goliat Anda, pesan Tuhan adalah berbalik kepada Tuhan. Mintalah Dia untuk membantu Anda melihat masalah Anda melalui kacamata iman, melihat peluang dan hasil positif. Ketakutan menghancurkan dan melumpuhkan. Iman memberdayakan dan membebaskan. Anda dapat menjadi lebih besar dari sekedar penakluk ketakutan Anda hari ini. Hanya dengan melakukan apa yang Yesus katakan bertahun-tahun yang lalu kepada Yairus, ayah dari gadis kecil yang telah meninggal. Jangan takut, percaya saja. Apakah Anda menghadapi Goliat? Hidup Anda akan ditentukan oleh iman atau ketakutan Anda. Ya, jadi bagaimana di sini diceritakan kepada kita bahwa ada satu kesempatan di mana ada sekelompok pria dan wanita yang sama-sama diberikan soal, dan disitulah dikatakan mereka diuji untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ketika yang diberikan adalah ujian dari soal matematika, dikatakan para pria menjawab dengan lebih baik, yaitu mendapatkan hasil 25. Tetapi berbanding terbalik dengan para wanita yang dikatakan hanya mendapat nilai 10. Mungkin pada waktu itu terlihat bahwa para wanita ini terlihat mungkin lebih lemah dalam hal matematika. Tetapi sebaliknya ketika dikatakan bahwa dalam soal-soal tersebut ada tes tentang keadilan gender, dikatakan bahwa para wanita dan para pria mendapatkan hasil yang sama. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa setiap kepercayaan seorang terhadap hal apa yang ia bisa lakukan, itu ia akan menghasilkan hasil yang terbaik. Tetapi ketika seseorang sudah mengalami ketakutan atau pemikirannya overthinking, kita bisa katakan, di saat itulah setiap ketakutan itu yang akan membatasi kita. Dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena ketakutan itulah yang sudah lebih dahulu ada dalam pikiran kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa apakah yang membuat perbedaan dari kedua hal tersebut? Itu adalah harapan mereka. Secara rohani juga sama dengan seperti itu. Dikatakan iman kita menentukan hasil kita. Jika kita memiliki pengharapan, kita memiliki mimpi, mungkin itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Tetapi jika kita hidup dalam ketakutan, mungkin apa yang kita takutkan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Goliat, Rambo, dan Terminator bangsa Filistin menantang Israel untuk mengirimkan petarung terbaiknya. Jadi dikatakan bahwa ketika setiap orang melihat
tubuh besar dari Goliat ini. Tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan atau mengambil tantangan yang diberikan oleh bangsa Filistin tersebut. Karena mereka melihat apa yang sebatas mata mereka bisa lihat. Tetapi di sini dikatakan bahwa Daud yang percaya kepada Tuhan, dia mungkin melihat Goliat adalah seorang yang sangat besar. Dibandingkan dengan badannya, ia adalah seorang yang bertubuh sangat mungil. Dan di sini dikatakan, tetapi iman kepercayaannya itulah yang mendorongnya untuk terus maju. Bahkan ia mau untuk menjadi lawan dari si Goliat tersebut. Dan dikatakan bahwa ia meletakkan batu itu atau kerikil itu pada ketapelnya. Dan ia tidak mengenakan pakaian atau baju sirah yang menjadi pelindung dari tubuhnya. Ia berjalan berdasarkan dengan iman. Dan di sanalah Tuhan memberkati hasil usahanya. Bahkan kerikil yang kecil itu bisa menembus kepala dari si Goliat tersebut yang akhirnya membuat Goliat tersebut akhirnya tumbang. Jadi disinilah kita bisa lihat bahwa dari hal-hal yang terkecil sekalipun, mungkin kita merasa bahwa kita kecil, tetapi kita melihat masalah kita begitu besar. Sama seperti Goliat yang begitu besar di mata dari Daud tersebut. Tetapi semuanya itu adalah jauh lebih kecil dibandingkan Tuhan kita. Kalau kita kembali mengingat kepada Tuhan kita, semua hal itu akan menjadi tampak lebih kecil atau lebih mudah. Karena kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan pikiran-pikiran manusiawi kita tentu saja akan sama dengan bangsa Israel yang lainnya. Yaitu bangsa yang akhirnya ketakutan ketika melihat seorang yang sangat gagah dan perkasa ada di depan kita dan berusaha untuk melawan kita. Jadi baiklah di sini kembali kita diingatkan bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan, hendaklah kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik berdasarkan arahan yang Tuhan sudah berikan. Mungkin di mata kita semuanya adalah besar, tetapi ketika Tuhan sudah menyuruh kita untuk jalan ke sana, hendaklah kita berjalan melalui iman tersebut. Jadi di sini juga dikatakan bahwa apakah Goliat Anda? Apakah yang Anda takutkan? Apakah itu pekerjaannya tidak pasti? Masalah keuangan? Apakah pernikahan Anda berantakan? Apakah Anda khawatir kehilangan sesuatu yang Anda hargai? Apakah itu adalah penyakit yang Anda takuti? Jadi baiklah di sini dikatakan bahwa semua hal di dunia ini bisa menjadikan segala kekhawatiran bagi kehidupan kita. Terutama kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita masih memiliki kenyamanan yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Tetapi ketika Tuhan masih memberikan kepada kita semua hal yang bisa kita syukuri, patut kita syukuri sampai pada hari ini. Hendaklah kita berusaha untuk menggunakan hal-hal tersebut, untuk selalu menumbuhkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti dibutuhkan, kita siap dan sedia mau untuk dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dan iman itu akhirnya akan diuji berdasarkan apa yang kita terapkan mulai hari ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi hari depan. Dan di sini juga dikatakan bahwa terlepas dari apapun Goliat Anda, pesan Tuhan adalah berbalik kepada Tuhan. Mintalah Dia untuk membantu Anda melihat masalah Anda melalui kacamata iman, melihat peluang dan hasil positif. Ketakutan menghancurkan dan melumpuhkan. Iman memberdayakan dan membebaskan. Anda dapat menjadi lebih dari sekedar penakluk ketakutan Anda hari ini hanya dengan melakukan apa yang Yesus katakan bertahun-tahun yang lalu kepada Yairus, ayah dari seorang gadis kecil yang telah meninggal. Jangan takut, percaya saja. Jadi bagaimana di sini? Setiap iman yang kita perlukan itu adalah iman yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Yesus, tanpa mengandalkan kedagingan kita atau berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Karena ketika kita hanya mengandalkan kemampuan-kemampuan manusiawi kita tentu saja akan memilih pilihan-pilihan kehidupan kita berdasarkan akal sehat kita. Tetapi kita lupa mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi baiklah di sini melalui setiap hal yang Tuhan masih izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Baik itu mungkin adalah suatu tantangan bagi kehidupan kita. Mungkin saat ini tantangan itu terlihat sangat luar biasa besar di mata kita. Tetapi kita harus mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada Bapa kita. Bahwa Bapa kita jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan kebergantungan itulah yang akhirnya menghasilkan iman dalam perbuatan kita sehari-hari. Yang akhirnya kita akan tunjukkan itu pada saatnya nanti. Dan biarlah melalui pembacaan begitu singkat ini, kita kembali diingatkan bahwa iman itu harus kita pupuk dari sejak sekarang ini, bahkan sejak dulu. Tetapi ketika kita mungkin dulu terlalu mudah untuk mengabaikan panggilan Tuhan, kita bisa melakukannya saat ini. Karena belum terlambat untuk kita untuk memperbaiki kehidupan kita hari ini. Jadi baiklah ketika Tuhan sudah memanggil kita saat ini, hendaklah kita mau mendengarkan dan menjadi
pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang benar-benar hanya mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sama seperti anak yang bergantung kepada bapaknya. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.